Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pada pertemuan kuliah hari ini mengenai hukum waris Islam, kita akan membahas mengenai pengurus harta peninggalan. Next. Nah, apa ini definisi peran pengurus harta peninggalan atau PHP? Ini adalah pihak yang ditunjuk atau dipilih untuk mengelola harta peninggalan baik oleh almarhum atau almarhumah. Nah, PHP ini bertanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan membagi harta warisan sesuai dengan aturan hukum Islam. Jadi, harus benar-benar memahami betul cara pembagian dan perhitungan hukum waris Islam gitu ya, karena tujuannya untuk memastikan keadilan dan keharmonisan. Nah, kenapa keharmonisan? Karena begitu banyak kasus-kasus gitu ya, keluarga dengan keluarga saling tuntut menuntut di pengadilan hanya karena urusan pewarisan. Oleh karenanya, pengurus harta peninggalan ini menjadi profesi yang juga diketahui dapat mengurangi dispute gitu ya, atau dapat mengurangi konflik dalam keluarga dalam hal proses pewarisan. Next. Nah, dasar hukum PHP atau pengurus harta pewarisan tentunya adalah Al-Quran. Kalian bisa lihat ada di surat An-Nisa ayat 11 dan 12, ada di surah Al-Maidah ayat 106 dan seterusnya. Serta tentunya ada hadis yang mengatur tentang harta waris dan kewajiban membayar utang almarhum, dan juga ijtihad para ulama tentang hukum waris dan proses pengurusan harta peninggalan berdasarkan dalil-dalil syariah. Next. Nah, ini prinsip keadilan dalam pembagian harta waris lagi-lagi masih terus dibahas ya. Yang pertama tentu adil ini disesuaikan dengan proporsi masing-masing, kemudian menghormati kehendak pewaris ya. Ingat kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi, walaupun dalam Islam ataupun dalam ketentuan hukum lain pun sudah ada aturan mengenai persentase, tetapi pewaris memiliki hak yang absolut untuk membagikan kepada yang ia inginkan gitu ya. Nah, kemudian melindungi hak-hak yatim. Ini anak yatim ini merupakan hak, memiliki hak yang istimewa gitu ya dalam pembagian waris karena dilindungi dan diprioritikan. Next. Nah, ini yang pertama, kewajiban membayar utang dan wasiat ya. Jadi harta waris itu baru bisa dibagikan ketika telah dibayarkan utang terlebih dahulu dan kemudian menjalankan wasiat-wasiatnya. Misalnya, setelah membayar utang, tolong bagikan harta waris untuk masjid, misalnya untuk wakaf tanah untuk masjid. Nah, itu baru nanti sisanya dibagikan kepada ahli waris. Next. Nah, kemudian pengelompokan ahli waris ini juga PHP mesti memahami betul bahwa ada zul faraid seperti suami, istri, anak, orang tua, ada zul karobat, ada saudara kandung, keponakan, dan ada zul arham ini yang tidak termasuk keduanya tetapi yang memang almarhum atau almarhumah menghendaki adanya pembagian. Nah, jadi ini prioritinya zul faraid, zul karobat, dan zul arham. Next. Nah, kemudian apa peran dan tanggung jawab pengurus harta peninggalan? Yang pertama tentu menjaga hartanya, melindungi dan mengelola supaya tidak rusak dan berkurang. Kemudian membayarkan hutangnya, membagikan waris sesuai dengan ketentuan, dan menjalankan wasiat. Next. Nah, tentunya dalam proses pengurusan harta peninggalan secara syariah ini ada hal-hal yang penting. Yang pertama adalah menentukan siapa PHP atau pengurus harta pewarisan yang tepat, yang memang memahami hukum waris Islam. Yang kedua, melakukan inventarisasi harta secara transparan dan akurat, kemudian melakukan pembayaran utang dan membagikan warisan sesuai dengan aturan syariah dan hak masing-masing ahli waris. Next. Oke, ini mengenai PHP atau pengurus harta pewaris. Saya pikir ini amat sangat diperlukan, apalagi dalam hal misalnya di dalam suatu keluarga tidak bisa
menyelesaikan satu konflik atau berkaitan baik dengan oleh pembagiannya yang adil maupun dikarenakan hal-hal lain, tentu diperlukan menunjuk satu orang yang dihormati dan dianggap mampu dan disepakati bersama oleh semua anggota keluarga lainnya untuk dapat membagikan harta ahli waris. Nah, pastinya diperlukan juga kebijaksanaan ya mahasiswa-mahasiswa sekalian dalam pembagian dan penerimaannya, karena memang sebaik-baiknya harta warisan adalah yang segera dibagikan. Mencapai kata adil yang sesungguh-sungguhnya itu amat sangat sulit, tetapi setidaknya pembayaran utang telah dilakukan, kemudian dalam hal ini juga sudah ada melaksanakan wasiat, maka bisa didiskusikan bersama. Nah, ini ada giumnya adalah pengurus harta warisan bukanlah pemilik, melainkan pelaksana amanah yang bertanggung jawab di hadapan manusia dan Tuhan. Jadi mudah-mudahan dapat menjalankan amanah pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu saja. Silahkan subscribe, dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan ketik di kolom komen, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.